Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Pita Babelan. Untuk konten hari ini kita akan membahas beberapa pemain di Liga Eropa. Salah satunya yaitu pemain-pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Di sini saya catat nih sekitar ada 3 pemain yang kurang mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih dan kurang mendapatkan menit bermain. Ada lagi yang satu lagi yang lebih parah lagi juga ada, dia bermain terakhir yaitu pada bulan Agustus kalau nggak salah, itu tahun kemarin, tahun 2024. Tetapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Apabila konten ini bermanfaat, bisa like, bisa share, dan berkomentar. Ini kurang 40 hari lagi, kalau nggak salah 40 hari lagi atau 42 hari lagi, Timnas Indonesia akan melaksanakan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Tepatnya di tanggal 20 nanti Indonesia akan away ke kandang Australia di Sydney, akan melawan Australia, dan berselang 5 hari tanggal 25 Indonesia akan menjadi tuan rumah dan akan melawan tamunya yaitu Bahrain di Stadion GBK. Di sini ada beberapa pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, akan tetapi di sini situasinya sangat sulit. Dia itu kurang mendapatkan menit bermain di klubnya atau enggak masuk dalam skema dalam pelatihnya. Ini saya bacakan dimulai dari Nathan Joaon. Teman-teman juga sudah mengetahui siapakah Nathan Joaon. Nathan Joaon itu bermain di klub Swansea di Liga Inggris Divisi Championship. Ini pemain yang sekarang berusia 23 tahun, berkelahiran 22 Desember 2001. Ini Nathan Joaon ini sangat parah sekali. Dia itu bermain terakhir pada tanggal berapa ini? 17 Agustus 2024. Kala itu Swansea City melawan Preston. Nathan Joaon itu masuk pada menit ke 88. Ya, kurang lebih cuma mainnya mungkin ditambah dengan injury time, ya kurang lebih cuma 5 menit. Ini sangat sayang sekali, sangat sayangkan, karena Nathan Joaon dulu itu sebelum ke Swansea itu kan dipinjamkan ke Heerenveen, ya itu lumayan dapat menit bermain, tetapi dia kembali ke klubnya lagi, ke Swansea, akan tetapi nasibnya lebih parah. Dia tidak kunjung mendapatkan menit bermain. Dia terakhir menit bermain pada Agustus kemarin, dia hanya mendapatkan menit bermain kurang lebih 5 menit saat Swansea lawan Preston. Ini sangat disayangkan, mengingat ya kata Patrick Kluivert, dia itu akan mencari pemain-pemain yang mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Itu sangat disayangkan. Apabila dia tidak kunjung mendapatkan bermain, kemungkinan besar dia akan dicoret melawan Australia maupun melawan Bahrain. Selanjutnya yaitu Marcelino Ferdinand. Ini juga perlu disayangkan sekali atau sangat disayangkan sekali. Marcelino Ferdinand semenjak didatangkan atau semenjak dia bergabung dengan Oxford United, dia hanya bermain melawan Exeter City. Dia bermain di situ di FA Cup. Dalam karirnya di Oxford United itu satu-satunya dia bermain melawan Exeter City dan mendapatkan menit bermain. Ya, semoga di pertandingan selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa Patrick Kluivert akan mencari pemain untuk Timnas Indonesia yang sudah mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Marcelo Ferdinand merupakan ya ibaratnya anak kesayangan dari Coach Sintayong, tetapi untuk pertandingan atau untuk Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, kita juga nggak tahu apakah Marcelino Ferdinand di pertandingan selanjutnya akan dipanggil atau tidak. Dan Patrick Kluivert juga mengungkapkan di pertama kali dia datang di Indonesia untuk pemain
seperti Marcelino Ferdinand, dia suka sekali dengan Marcelino Ferdinand, tetapi apabila tidak mendapatkan menit bermain dari pekan ke pekan, bisa jadi Marcelino Ferdinand akan dicoret dari skuad timnas Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Sandy Walsh. Nah, ini teman-teman juga sudah mengetahui Sandy Walsh. Ini Sandy Walsh itu bermain di klub di Liga Belgia bersama Kevin Michelin. Saat ini berumur 29 tahun dengan kelahiran 14 Maret 1995. Ini posisi utamanya yaitu bek kanan. Ini kalau dilihat dari jumlah dia bertanding pada Jupiter Pro League pada musim ini, dia hanya mendapatkan 6 kali bertanding dan mendapatkan kartu kuning, sedangkan untuk Crocky Cup pada 2024-2025 dia cuma mendapatkan 1 pertandingan. Ini sangat disayangkan sekali, mengingat ya kalau di timnas Sandy Walsh itu bisa bersaing dengan dengan Asnawi Mangkualam, dan dengan datangnya Kevin Dijk ini akan membuat persaingan di sektor bek kanan akan menjadi sangat sengit. Dan kabar yang saya terima kemarin itu Sandy Walsh itu tidak masuk dalam skema pelatih Kevin Michelin. Nah, ini juga dikutip dari Belgia, GZ van Androvet memberikan kabar terbaru terkait bek Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia itu bisa keluar dari Kevin Michelin ke Asia. Sandy Walsh dikabarkan tidak masuk rencana pelatih Kevin Michelin. Besnik Hasi, ini nama pelatihnya, pada musim ini ia hanya tampil 7 kali di Liga Belanda. Walsh tidak cocok dengan rencana Besnik Hasi, tidak seperti Julian Ngoy, pemain internasional Indonesia itu memiliki pandangan akan tantangan baru, tulis laporan GZ van Antwerpen. Bek kanan ini diminati oleh beberapa klub Asia, di mana beberapa pasar masih terbuka untuk sementara waktu. Ini klub di Asia itu ada beberapa negara, ini bursa transfernya masih belum ditutup. Adapun Sandy Walsh pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak menutup diri untuk bermain di Asia. Ia mengincar di Jepang maupun di Liga Korea. Saya berambisi untuk di level tertinggi Asia suatu hari nanti. Saya berbicara tentang J-League atau K-League atau Liga Korea, ucap Sandy Walsh. Dan ada rumor yang menyangkut Sandy Walsh tentang masa depannya. Ini masih rumor, teman-teman. Pemain andalan timnas Indonesia yang berposisi sebagai bek kanan, Sandy Walsh ini dikabarkan diincar oleh klub Eredivisie yaitu FC Twente. Ini jadi Sandy Walsh diincar dari klub Liga Belanda yaitu FC Twente. Menurut laporan jurnalis FC Twente bernama Arnold Brugging, klub Twente sedang menanyakan situasi Sandy Walsh di Kevin Michelin yang hampir habis kontraknya. Diperkirakan kontraknya kalau nggak salah tahun 2026 atau nggak salah itu, teman-teman. Info kami dapat juga Twente bukan satu-satunya dari klub Eredivisie yang mengincar Sandy Walsh. Jadi di Liga Belanda Sandy Walsh juga diincar klub lainnya selain FC Twente. Akankah Sandy Walsh akan berkarir di Liga Asia atau berkarir di Asia atau berkarir ke Liga Belanda, mengingat FC Twente juga juga membaca situasi Sandy Walsh, apakah dia akan berminat atau tidak. Dan di sisi lain, apabila ketiga pemain tersebut ini tidak kunjung mendapatkan menit bermain secara tidak langsung, Patrick Kluivert kemungkinan akan mencoret ketiga pemain tersebut, mengingat ada beberapa pemain yang beberapa bulan yang lalu itu tidak mendapatkan menit bermain karena cedera ataupun tidak mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Ini lambat laun, pelan tapi pasti sang pemain tersebut
mendapatkan kepercayaan kembali dari pelatih klubnya. Contoh Elkan Bagot. Elkan Bagot absen beberapa bulan karena cedera panjang, itu mendapatkan menit bermain lagi. Kalau nggak salah 4 pertandingan berturut-turut dia itu menjadi starter atau pilihan utama di Blackpool, dan tidak kemungkinan Elkan Bagot akan ditarik lagi ke timnas Indonesia. Yang kedua, Pratama Arhan. Teman-teman juga mengetahui Pratama Arhan sebelum ke Liga Thailand, dia itu bermain di Liga Jepang dan di Liga Korea Selatan. Akan tetapi, pemain tersebut hanya dijadikan bahan marketing untuk klubnya di Liga Jepang maupun di Liga Thailand. Alhasil, dalam 2 klub berbeda itu, Pratama Arhan tidak mendapatkan menit bermain yang kompetitif atau hanya bermain berapa menit saja, dan selanjutnya tidak pernah masuk DSP maupun tidak dipercaya lagi oleh pelatih-pelatihnya. Akan tapi dia itu mendapatkan kepercayaan lagi di Liga Thailand. Di pertandingan terakhir dia mendapatkan sebagai pemain muda terbaik di klubnya, Bangkok FC itu kalau nggak salah namanya. Dia mendapatkan pemain muda terbaik di pekan tersebut. Ini tidak mungkin Pratama Arhan akan dijadikan kayak Patrick Kluivert itu masuk dalam skema utama di timnas Indonesia. Kita akan menunggu apakah ketiga pemain yang saya sebutkan tadi yang tidak mendapatkan menit bermain atau kurang mendapatkan menit bermain akan segera mendapatkan klub baru atau mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.